10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, welcome back to my video. Dan kali ini saya bersama sahabat saya, Bro. Halo, dengan Bill. Oke, Bro Bill ini juga salah satu konten kreator yang ada di Sulawesi Utara. Jadi saya kasih kesempatan 1 menit lah buat buat infoin. Silakan Bro. Ya, halo teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga viewers di sini sering nonton juga di Expro Official. Nah, kebetulan itu saya yang kelola, ada di YouTube Expro Official. Nanti taruh di sini. Pokoknya semua dari Nanti YouTube, taruh. sosmed dan Oke. segala macam. Sama di sosmed ada Expro Gallery. Boleh di search. Oke. Oke, tapi konten kali ini kami berdua nggak mau bikin istilahnya bagaimana cara buat Konten. channel YouTube atau apa segalanya, enggak. Tapi di sini khusus kali ini kami berdua mau bahas soal motor ini, namanya apa Bro? Cyborg Suzuki GSX. Oke Bro, ini kan setahu saya motor ini waktu pertama kali keluar dia kan tipe R. Tapi sekarang sudah bermutasi atau istilahnya bunglon ke tipe S. Kira-kira apa yang menginspirasi Bro hingga membuat tampilan jadi S seperti ini Bro? Oke, jadi kenapa jadi S? Sebenarnya cukup tragis. Latar belakangnya cukup tragis karena sempat kecelakaan lumayan parah Itu tahun di sekitar 2019. udah setahun lebih ya? Tahun lebih, Maret 2019, 13 Maret 2019. Sampai tanggalnya ingat guys. Ingat sekali karena sangat berkesan karena bukan cuma di motornya, di orangnya juga. Tapi sekarang kan sudah sudah normal, dan itu yang merubah kenapa akhirnya jadi tipe S seperti sekarang. Oke, sekarang saya mau tanya nih soal budget. Untuk ngerubah dari tipe R ke tipe S, butuh anggaran berapa Bro? Nah, kalau budget sebenarnya kalau kita yang pengguna R mau ke S bisa dibilang hampir gratis. Ada trik-triknya supaya bisa gratis sebenarnya. Itu. Nah, kalau yang terjadi di Cyborg ini adalah budgetnya kayaknya nggak ada. Yang menanggung budget ya free. Kenapa? Karena yang menanggung budget adalah teman satu yang mau pindah dari S ke R. Oke, karena kan dia ada dudukan. Nah, dudukan dia yang harus bayar kalau swasin itu. Jadi si Cyborg itu cuma dibawa aja. Berarti diuntungkan. Ya. Yang mau rubah ke tipe S gratis Bro. Asal Tapi jangan kecelakaan dulu. kalau misalnya nggak ada teman, istilahnya mau bikin sendiri, estimasinya kemarin kan pasti udah sempat cek harga kan? Ada. Estimasi bisa berapa Bro? Kemarin beberapa part sebelum cari teman buat tukar, coba tanya stang, dudukan segitiga, standar tengah sama firing ini, kayaknya waktu itu dapat nggak sampai 500 ribu. Jadi totalnya kita bulatkan 500 ribu aja. Kurang lebih. Di luar biaya Pekerjaan. pekerjaan. Ya, di luar. Oke, sip. Oke Bro, sekarang kita lanjut ke body. Ini kan 2 warna. Ini di cutting atau di cat Bro? Nah, ini cutting. Bukan cutting sih, lebih tepatnya wrapping. Oh, Wrapping. biayanya kira-kira berapa? Bisikin dong. Ini sebenarnya bahannya biasa, stiker biasa. Stiker biasa. Ini Oracle biasa. Jadi 2 motif seperti ini kemarin dia mintanya 7,5. 50. Emang niat bikin motif seperti ini? Kemarin itu sebenarnya mau bikin satu warna tapi Dove. Cuma karena dari hitamnya Dove dan karbon kemarin
lagi malas, cuma begitu lagi duduk di tempat stiker lihat boleh juga nih stiker dibikin 2 warna, akhirnya langsung ganti konsep di situ, langsung bikin 2 deh. Tapi kalau overall dari saya pribadi sih warnanya ini good looking sama emang cocok dipadu-padankan. Gold sama silver. Oke, lanjut. Yang belakang ini jok. Ini bahan apa bro? Ini jok pakai MBT Carrera. MBT Carrera dilapis, langsung dilapis aja. Jadi yang lama punya langsung dilapis. Ada di dalam. Oke, budgetnya bro, nggak usah pakai yang harga untuk pengerjaan ya. Karena saya cuma mau ngasih info, minta info yang ini untuk jok 2 ini kemarin 550.000. Oke, siap. MBT Carrera. Sekarang kita lanjut ke yang tampilan depan ini, mulai dari setir, sama lampu, sama visor dan lain-lainnya yang ada di cockpit ini. Lebih jelasnya tinggal Bro jelaskan langsung ya, satu persatu ya. So, jadi bagian depan ini Daymaker biasa sih, ini unbrand, ini harganya 700-800 ribu. Lampunya doang. Bracketnya ini di custom. Kenapa di custom? Sebenarnya bisa kalau mau pakai plat serbaguna bisa, cuma jatuhnya nggak rapi karena ini kan terbuka. Tambal sulam Kalau ya tumpuk-tumpuk jadi nggak rapi, makanya ini bracketnya di custom sih. Di custom di bengkel tersebut. Ya nggak tahu sih dia kasih harga berapa, tapi yang pasti kurang lebih 800 ribu. Sekarang ini Visornya ini milik Versys, Kawasaki Versys yang 2,5. Ini milik Versys 2,5. Kenapa ditaruh di sini? Kayaknya kemarin kepikiran karena spion udah pakai klasik lah, menyerupai klasik style. Nah, jadi pakai sekalian deh motor touring. Nah, ini visor dari MRA. Harganya karena masih susah mau dicari. Kalau mungkin yang GSX kan punya, GSXR ada berapa sih? Tapi karena Ninja, bukan Ninja, Versys ini kemarin dapat di 2 juta lah kita belakang. Ini udah sekalian sama ini? Iya, sekalian ini. Ini kan trennya dipakai MotoGP. Jadi lumayan. Wow. Pokoknya kalau kalian hobi nonton MotoGP lihat aja stikernya seperti ini. Tambahan sedikit. Ini ditaruh di windshield tetap penutup speedo. Penutup speedo sama lampunya tetap ori ya, nggak dicopot. Ada perubahan atau cuma dibolong? Cuma dibolong aja. Ada beberapa. Ini baut apa ini bro? Ini hobi kami mahal. Ya kan? Ini kalau hobi kami mahal pakai baut-baut begini. Pro bolt semua ada beberapa ya. Jadi nanti sebentar kita overall semua hitung soal baut. Oke, lanjut. Ini spion dulu. Spion RCB biasa keluaran berapa? Kontrak udah lama kayaknya. Tapi harga nggak tahu sekarang. Kalau dulu dapatnya sih beli 1 juta sepasang kan, bukan setengah. 1 juta beli satu dapat satu. Jadi Kita lanjut ke stang sama handle kopling sama rem depan. Jadi ini kayak bisa dilihat mungkin ada 2 tabung. Jadi sudah menggunakan kopling hidrolik ya kemarin. Kalau master ini doang sih kanan kiri 1 juta. Jadi 2 juta. Baru ditambah master kopling hidroliknya. Nah, master kopling hidroliknya itu gak murah, cuma 500-600 ribu. Cuma nyarinya itu ya sulit banget. Apalagi di SX mungkin agak sulit kan. Sebenarnya bisa ini kok, cuma produknya waktu itu emang lebih sulit. Jadi ini lama banget diam di bengkel, baru nanti dapat berapa bulan baru dapat. Itu pun selangnya nggak bisa dapat, jadi selangnya pakai yang ready aja, kayak TDR ini. Yang penting pas nanti bisa fungsional, kan? bisa. Stangnya bro? Stang ya, ini stang kan? Enggak, ini masih original GSX-S. Nggak ada niat mau ganti stang? Part bar mungkin? Enggak berminat, part bar nggak berminat. Ini udah nyaman sih. Udah enak. Oke. Ada lagi atau udah enggak? Di cockpit sih. Cockpit full. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke kaki-kakinya guys. Ini kan yang swingnya kan masih ori, masih standar GSX punya. Tapi yang ban depan sama belakang juga velgnya kan udah diganti, udah beda. Monggo silakan dijelasin. Ya,
Jadi kalau untuk kaki-kaki di motor ini sih sebelumnya kan pakai RCD SP522. Sekarang pindah ke rally. Nah ini spesifikasinya adalah ring Spring XD, Rossi, tralinya PDR. Nah tromolnya ini nggak tahu brandnya apa. Tromol sama cakram depan belakang nggak tahu brandnya apa. Tapi kalau tromol depan belakang sama piringan ini yang biasa dipakai FU. Yang karbo apa injeksi? Sama ya. Pokoknya rata-rata FU pakai. Memang bukan punya FU karena FU nggak ada yang trali kan. Ya, jadi kurang lebih kalau nggak salah ya ini antara Smash atau Shogun yang lama kayaknya. Ya, lama. Tapi ukurannya masih 17 kan? Ukuran dia masih ring 17 depan belakang, tapi lebar velg depan belakang 3 sama 3,5. 3 sama 3,5. Nah kalau bannya sendiri depan ini R93. R93. 120-60 belakang pakai Aspira Premium. Sebenarnya punya kisah kan? Ada kisahnya itu karena dari dulu memang sejak masih R, ini memang kita pakai R93 ya, memang pecinta R93 dari dulu. Cuma begitu waktu mau dibawa ke bengkel motor ini, ban belakangnya pecah. Waktu itu pakai Maxxis, ban belakangnya pecah, mau tidak mau harus ganti dulu. Jadi dicarilah ban yang ada di situ. Menurut saya waktu itu yang paling keren sih ini yang ada. Kalau ada R93 ya pasti pakai R93. Jadi makanya yang di depan yang pakai R93. Sekarang kita mau tahu harganya. Di total ya, depan sama belakang sepaket. Oke. Kalau ini velg karena depan sama belakang dikerjakan sekalian semua di satu bengkel. Dia patoknya kemarin ini 2,3 atau 2,4 di luar ban. 2,4 juta itu udah sama biaya ongkos kerjanya? Belum? Kayaknya sudah. Ya sudah sama ongkos kerja. Ya berhubung harganya sepaket kita langsung masuk aja 2,4. Tambah ban depan 500-an kalau nggak salah. Kalau yang belakang premium 500. berarti sejuta. Berarti total untuk kaki-kakinya velg depan sama belakang itu 3,5 juta. Oke, siap. Tambah master kaliber bawah LCD sama cakramnya kan? Itu udah sepaket kan semua kan? Iya, sama velg. Jadi 3,5 semua sama ban. Oke, siap. Kenapa bro niat ganti velg? Kemarin rata-rata modifikasi di Cyborg yang R itu lebih ke fungsional, pengen kejar-kejaran, main di sirkuit, jadi pakai sudah berubah haluan. Nah sekarang karena merubah haluan ke santai-santai, tampilan begini santai, makanya kayaknya tahu trali enak nih kelihatan. Semakin good looking, apalagi kan desain strippingnya kan semakin menarik perhatian. Aromanya terkesan semakin apa bro? Orang sekarang bilang itu yang adventure itu. Supermoto gitu. Masuk akal kan? Ya, kurang lebih ke situ. Sekarang kembali lagi ya soal ini yang baut ini. Ini ada berapa? Hobi kami mahal. Ini ada berapa yang dipasang di GSX? Nah, kalau baut ini ada cerita sedikit, boleh cerita? Boleh silakan. Nah, jadi kemarin itu ada teman memang pecinta Tailo. Hobi kami mahal. Ya. Jadi lihat-lihat motornya dia, kebetulan dia sempat ketipu beli produk ini dengan harga ori tapi palsu ternyata. Barangnya palsu. Jadi dia kecewa bla 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 bla. Saya nanya, "Emang berapa harganya?" "Oh, mahal bro, ini." "Oh, beli di mana?" "Oh, ada di bengkel sini." "Coba ke sana." Pergi, bawa motor, tanya, "Ada enggak buat GSX?" "Oh, enggak ada." "Ada, tapi tes pasang satu-satu." Gitu. "Oh, ya sudah, tes pasang." Semahal-mahalnya baut, ya kan? Pikiran saya pikir, ya udahlah baut juga kan. Berapa bro yang diganti? "Oh, yang ada ganti aja." Oke, Pak, ini baru 2 karena yang 2 ini nggak ada tuh. Ini full kanan kiri ini full semua. Ya, kaliper full, blok mesin kiri kanan hampir full, stang 4, sama di belakang, sama knalpot. Samping kiri sini saya hitung ada 11. Samping kanan mungkin lebih banyak karena di karton kan lebih banyak lagi. Satuan aja.
agak bersatuan. Karena itu dipasang langsung. Begitu dipasang, keren nih silver, mantap. Berapa semuanya? Totalnya semua ini semuanya 1,2. Ya guys, 1,2 juta hanya untuk bautnya. Tapi kembali lagi apa guys, hobi kami mahal. Itu anak-anak Thailand itu nggak salah itu. Bayangin baut loh, baut. Gila sih itu. Cuma tergantung udah dipasang. Jadi oh, tapi udah berarti dia karena udah dipasang nggak enak juga kan mau ya udah mau nggak jadi kan nggak enak kan. Jadi mau ya udah. Mungkin itu salah satu trik juga sih. Enggak, itu lebih ke salah nggak cari info dulu. Karena berpikir ya namanya baut. Berapa sih semahal-mahalnya baut, ya kan? Nah, tapi kan overall kan isinya puas kan? Puas karena satu memang ini produknya ori. Ketemu di satu bengkel yang memang jualnya produk ori. Oke, siap. Sekarang kita lanjut Bang. Yang apalagi yang saya mau lihat tuh. Oh iya. Pertama mesin. Masih standar kah atau mesin diganti? Bawaan dari Bentar. Tadi saya ada yang beda dengan maksud saya. Ini yang kabel ini. Oh, selang rem. Udah diganti ya? Rem depan ya. Memang ini bawaan dari dulu waktu dulu kan hobi main di sirkuit, bawaannya juga masih rada nggak tahu diri, ya kan? Jadi otomatis pengereman standar di waktu itu merasa nggak puas ya. Makanya ini diganti pakai L performance depan belakang supaya ya kita bawanya nggak tahu diri, di safety-nya pun agak oke lah, lebih terjamin lah. Jadi pakai yang braided karbon. Dulu berapa ya harganya? Sepasang ya? Sepasang depan belakang ini 1.200.000. 1.200.000 kan? 1.200.000 waktu okay. itu. Sekarang pasti bakalan naik lagi. Kayaknya dolar naik. Oke, mesinnya gimana? Nah, kalau mesin memang standar. Mesin ini standar, cuma beberapa yang diganti dengan part-part racing. Beberapa part dalam artian busi. Pakai dulu ngetop kan ini apa? Grease yang silver. Sekarang udah balik ke iridium. Pakai iridium berapa? 90.000. Baru ada pakai Verox, filter udara pakai Verox. Baru ini ada satu produk yang mungkin kalau kita bicara full performance motor, dia nggak akan kasih sesuatu yang gede banget ke performa. Karena kalau kita bicara mesin injection ya bagaimanapun juga mapping yang menentukan dan lain-lain. Tapi pakai satu produk yang namanya Wizard Fire, full paket komplit. Jadi itu ada turbo, S, M, dan L. Itu keseluruhan. Meningkatkan performance, pengapian, umur aki juga. Jadi di performance dengan adanya perpaduan busi, filter Verox, Wizard Fire dan beberapa part lain makin enak lah. Makin enak kejar-kejaran. Nah, langsung aja sepaket harganya. Waktu itu kemarin pasti beli. Ya busi paling berapa ya? Silver 300-an kalau salah waktu itu 300-an. Baru Verox 500 atau 400-an. Nah, kalau yang Wizard Fire ini saya lupa harga satuannya berapa, tapi yang paling ingat yang paling mahal karena itu yang terakhir dipasang itu yang tipe L-nya itu 1.100.000. Tipe-tipe lainnya itu menurun harganya. Jadi kan dari S, M, L, ada XL tapi kayaknya sudah nggak relevan lagi pasang di sini, jadi nggak dipasang. Jadi cuma turbo, S, M, L. Berarti cuma mentok sampai di L. Istilahnya kita cari nyamannya kan. Ini saya mau tanya satu pertanyaan. Lebih nyaman yang mana? Pakai yang tipe R atau yang sekarang ini yang tipe S? Kalau di versi saya sih harus tanya nyaman kejar-kejaran atau nyaman santai. Nah, sebenarnya gini, kalau bicara nyaman umum pasti ini. Pasti. Tapi kalau kita bicara mau balik lagi ke riding style yang lama, pakai ini pasti nggak nyaman. Karena udah ada penghalang kan, jadi tapi kalau sekarang ditanya nyaman mana ya pasti ini. Nyaman ini. Bisa saya katakan itu nyaman pada tempatnya. Tempatnya. Oke, siap. Ini yang terakhir, paling terakhir bro. Kesan bro pribadi selama pakai ini GSX ini, GSX RS. GSX aja ya. GSX selama 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih.
Gimana kira-kira? Nah, jadi kesannya adalah yang pertama, kalau saya pribadi timbangan dari sisi kepuasan performa. Karena pas ngetes motor ini kan di sirkuit kemarin. Di atas kelasnya. Nah, jadi memang kelas 150 cc puas banget dengan performa seperti ini. Akhirnya begitu beli pakai dengan track tiap hari yang jauh, pakai di sirkuit, track day dan lain-lain, puas sekali sih dengan R, apalagi dengan MotoGP kan. MotoGP. Begitu rubah ke S seperti ini, ya dengan kenyamanan seperti ini ya sangat puas sih. Berarti waktu dari R ke S dulu, istilahnya kita bro masih cari feel ya, istilahnya mau pindah kan dari R ke S kan, gaya ridingnya kan beda kan. Ya underyoke sama apa ya? Mental. Memang feel-nya itu sudah sebenarnya bawaan dari orangnya sih. Karena dulu waktu masih pakai R, sempat ada kata-kata begini, sudah bosan, sudah nak mau kenceng-kenceng lagi kan? Tapi karena lagi bawa seperti ini posisinya nggak akan bisa jadi tetap. Dan posisi motor waktu itu enak, waktu itu masih pakai knalpot racing lagi, jadi memang enak banget di gaspol. Jadi begitu pindah ke sini lebih tekan ego dan emosi, jadi walaupun ada yang nyalip ya udah biarin aja, karena posisi motor sudah seperti ini, jadi santai. Ya kalau saya sih mungkin suatu saat nanti kayaknya mau ngerubah jadi bunglon seperti ini kan. Mungkin, tapi ya tinggal menyesuaikan budget, karena kan intinya dari kita atau oknum kan, kalau mau bikin motor, mau modif kendaraan kan, soal harga mungkin itu nomor dua, atau relatif. Yang paling pertama kan antara kita puas atau enggak sih, nyaman. Jadi semakin kita puas, budgetnya ya udah kami nggak pikirkan. Yang jelas satu yang terbaik itu tadi ini yang bawa ini udah masuk Thailand loh. Karena kemarin adalah pokoknya motor yang sudah pakai trouble Thailand. Oke bro, ini kopling ini udah diganti. Enak. Nah, enak ini relatif lagi. Untuk harian enak, tapi kalau untuk pakai di balap mungkin atau di siksa lah ya, istilahnya siksa mungkin mending jangan. Tapi kalau pakai harian enak. Cuma ini ada cuma. Itu gimana? Berat atau ringan? Kira-kira yang dirasain? Berat? Relatif bro. Ini masih berat. Masih berat ya? Oh pas udah di bawah. Padahal sudah hidrolik. Mentok kok enggak? Hampir. Itu kan bisa di step. Iya. Ini masih berat. Kenapa? Karena memang spek kopling di motor ini waktu dulu kan masih main di sirkuit, memang spek kurang lebih ke balap lah. Berarti masih ada bawaan-bawaan dari yang. Karena tanggung juga mau dicopot kan bagian kopling, jadi tanggung juga, jadi memang dicopot. Itu pakai yang apa punya bro? Nah kemarin itu plat sama kanvas RG, kita pakai RGR lah ya, RGR. Nah fair koplingnya yang kita pakai yang spek kompetisi katanya ya, itu mereknya Kodok Racing. Harganya partnya itu? Nah kalau RG plat kanvas itu harganya standar karena itu produk Suzuki kan, Suzuki RG. Cuma memang karena dia barangnya susah dicari. Karena kan produk bawahnya kan udah nggak diproduksi lagi. Udah nggak diproduksi, dan itu produknya bagus ternyata dipakai untuk di sini. Jadi dapatnya lalu itu 800.000. Ya, fair kopling. Nah, fair kopling ini yang murah cuma 250.000, cuma nyarinya hampir setahun. Karena fair ini direkomendasikan sama adalah Suhu di Jakarta, dia bilang bagusnya pakai ini. Pasti kenal. Nah, kenal teman-teman. Tapi di sini kan dibahas namanya. Gak usah. Nah, dia yang rekomendasikan pakai ini, produknya bagus dan benar aja. Ini udah 3 tahun, feel koplingnya masih sama. Masih sama. Pertama. Dari yang pertama. Jadi dipakein hidrolik ternyata masih berat juga. Kalau pakai standar akan jauh lebih ringan. Berarti mungkin dibalikin standar aja bro? Kayaknya enggak. Karena ini, kenapa pakai hidrolik? Karena satu setir udah rental nih, kanan sudah pakai tabung. Enaknya estetikanya tabungnya ada 2 seimbang lah kiri kanan. Gitu.
Jadi kalau untuk balik lagi ke Labrang, enggak lah kayaknya. Oke guys, sekian dulu video ini kali ini dari saya yang ngebahas atau ngupas tuntas apa-apa aja yang ada di sideboard ini, Suzuki GSX R rasa S atau S rasa R. Kombinasi. Jadi ini dari Suzuki GSX. Pokoknya GSX RS, bukan rumah sakit ya. Oke, semoga kiranya bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Dan sekali lagi ya, mungkin saya cuma kasih pesan soal modif, istilahnya modiflah sesuai selera kalian dan sesuai gaya kalian apa aja. Kalau ada yang mau ngehujat itu urusan ke belakang, karena ini soal nyaman dan selera pribadi, sama seperti Brodil. Terakhir jargonnya apa? Baut ini mau dikali mahal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Guys, saya dapat kesempatan test ride yang motor ini Suzuki GSX RS. Wow, enak juga. Jadi ya style ridingnya nyaman. Ya lebih membodoh saya untuk merubah tampilan dari R ke S. Oh, enak, makin lebih santai guys. Nah, nantilah kalau budgetnya sudah ada, saya bakalan ya ganti ke tipe S. Tapi sesuai yang saya review tadi videonya, saya demi menekan anggaran, saya bakalan cari teman yang punya tipe AS dan dia niat untuk merubah ke tipe R guys. Karena tadi kan review yang mau nambah anggaran untuk bikin atau pekerjaannya kan yang tipe S ke R guys, bukan kita.